Selamat pagi. Kita bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi bersama sahabat-sahabat difabel dalam komunitas Timur. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Canisius Petrus Tunjung Kusuma, PR. Saudara, sekarang marilah kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu Hanya Berulah Aku. Kita juga secara khusus akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan ini, yaitu Ibu Vivi, kemudian Rosita, Juana, Lady Clara, dan juga secara khusus saya mendoakan untuk ayah saya yang sudah dipanggil Tuhan, ya. Mendoakan arwah bapak saya yaitu Ignatius Budi Saroyo yang hari ini juga berulang tahun. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memulai suatu perjalanan, yaitu menuju kepada kebangkitan. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini juga menyadari untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk hidup di dalam kebangkitan itu. Hidup di dalam iman akan Yesus Kristus. Hidup untuk sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, untuk itu marilah kita hadir sejenak, kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita,
agar kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Yesus Kristus penebus kami, masa sengsaramu semakin mendekat. Meskipun mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, Engkau tetap mengorbankan diri demi menyatukan kami. Semoga kami berani mengorbankan diri untuk keselamatan sesama manusia dan keutuhan ciptaan, sebab Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka, memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka
apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi ia sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang-orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini itu mempunyai dua kata penting, yaitu berkorban dan juga mengumpulkan. Dua hal ini sangat penting untuk kita renungkan pada pagi. Kenapa? Karena kata berkorban itu kerap kali kita anggap sebagai sesuatu yang negatif. Kita itu melakukan karena terpaksa, karena kita itu kemudian melakukan juga untuk dengan tujuan-tujuan tertentu yang kerap kali tidak murni. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sedangkan berkorban itu dalam iman kita itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Ekaristi itu bukan hanya suatu perjamuan, tetapi juga suatu korban. Di dalam Ekaristi ini sebenarnya kita itu merayakan korban Kristus. Korban Kristus bukan 2000 tahun yang lalu, hanya kita ingat-ingat saja, tetapi korban itu juga berlangsung pada saat ini. Dan kita diajak juga untuk mengambil bagian dalam korban itu. Kalau saya mau mengadakan kanonik, ya, pendidikan kanonik orang-orang yang mau menikah, saya selalu bertanya kepada mereka, kalian itu udah siap menikah atau belum? Ya, mereka biasanya mengatakan siap atau belum. Kemudian saya bertanya sama dia, siap dalam arti apa? Kalau hanya pestanya, kalau hanya kemudian mau hidup bersama dan sebagainya, tidak cukup. Mereka harus siap untuk, saya katakan, berkorban. Kalau kalian
pikiranmu itu masih egois, masih ngurus diri kamu sendiri, memikirkan diri kamu sendiri, karena apa? Karena menikah itu artinya kita harus siap seperti Kristus, berkorban. Ya. Bukan mengorbankan orang lain. Ya. Sebuah rumah tangga itu akan berlangsung dengan baik, bisa berjalan terus kalau dua-duanya itu mau berkorban. Nggak sekedar mikirin dirinya sendiri, maunya apa, senangnya apa, sukanya apa, dan kemudian pasangan harus ngikutin apa yang saya mau. Nah, kecenderungan kita itu begitu, Bapak Ibu. Dan itu yang ditumbuhkan dalam diri kita semua oleh zaman ini. Sekedar hanya mikirkan dirinya sendiri, kita mau cari apa yang menyenangkan, apa yang enak, apa yang saya sukai, nggak mau susah-susah. Bukan hanya dalam hidup rumah tangga, di dalam komunitas juga demikian, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ingin komunitas kita ini hidup, semuanya harus siap untuk berkorban. Bukan hanya segelintir orang yang berkorban, tiap kali pengurus, tiap kali untuk mungkin mempersiapkan perayaan Ekaristi, tiap kali harus nyanyi dan sebagainya, semua harus siap berkorban. Komunitas akan menjadi lemah, menjadi rapuh kalau kita masing-masing di dalam komunitas berada di dalam komunitas tapi mau mencari keuntungan untuk diri sendiri, mau cari yang enak untuk diri sendiri. Nah, disitulah komunitas tanpa kita sadari semakin lama semakin rapuh, semakin lemah. Juga dalam rumah tangga. Kalau kita masing-masing itu hanya sekedar mikirin dirinya sendiri, nggak peduli sama pasangan, nggak peduli sama orang tua, nggak peduli sama anak dan sebagainya, tanpa kita sadari semuanya itu akan rapuh. Maka hari ini kita diingatkan, kemauan kita untuk berkorban itulah yang akan menyatukan kita. Dan yang berkorban itu bukannya satu atau dua orang, tetapi semuanya harus siap untuk mengulurkan tangan, untuk membagi dirinya, memberi dirinya satu sama lain. Ini bagi saya merupakan suatu hal yang sangat penting. Ya. Komunitas ini sudah berapa tahun ya? Sudah berapa tahun ya? 3 ya? 3 ya. Itu masih sangat muda. Ya, komunitas 3 tahun itu masih bisa rontok. Maka mentalitas yang harus dibentuk itu adalah mentalitas mau berkorban. Tiap-tiap dari Anda yang hadir di sini harus memikirkan apa yang bisa saya beri untuk komunitas ini. Apa yang bisa saya lakukan ke komunitas ini? Ini ada yang nanti jadi lektor-lektris, ada yang jadi penyanyi. Itu salah satu bentuk untuk memberikan diri. Mereka harus mempersiapkan. Belum lagi ibu-ibu itu yang di belakang itu, ya, Bu Apong, Bu Rosita, ya kan, ya, Bu Eti dan sebagainya, dan teman-temannya itu juga memberikan diri. Tetapi kita jangan kemudian menjadi penikmat aja, Bapak Ibu, yang lain-lainnya. Hanya segera datang menikmati sesuatu. Nah, kalau ini muncul di dalam diri kita, mulailah perlahan-lahan komunitas itu akan turun. Kalau dalam rumah tangga kita itu hanya masing-masing hanya minta ini nuntut semuanya, tapi tidak mau memberi diri, kemudian rumah tangga itu akan mulai rontok. Karena kita bisa bertanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, makanya di dalam hati kita masing-masing, apa yang sudah saya berikan untuk komunitas ini? Ada yang memberikan keahliannya nyanyi, main musik, ada yang memberikan dirinya dengan menyiapkan waktu untuk membaca, menjadi lektor-lektris ini, ya kan? Yang selalu muncul itu siapa namanya, Johan apa namanya? Yakobus ya. Nah, guru Kristian ya, ada tampil wajahnya saya lihat. Nah, ya. Sekarang kita tuh bagaimana? Apakah kita
sudah mau memberi? Kalau kita memberi, semuanya saling memberi, kita mendapatkan. Tetapi kalau kita hanya saling nunggu, mencari apa yang baik bagi saya, yang enak bagi saya dan sebagainya, kita benar-benar tanpa sadar, walaupun fisik kita bersama-sama, kita sebenarnya sudah mau membubarkan komunikasi. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita mensyukuri komunikasi ini, tetapi kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apa yang sudah saya sumbangkan untuk komunikasi? Bukan hanya sebagian orang, saya selalu mengatakan ya, ketika saya pergi ke lingkungan, jangan puas. Kalau misalnya sebuah lingkungan itu ada sebagian orang yang melayani dengan luar biasa, jangan puas. Nanti ada orang yang melayani itu yang masuk surga, yang lainnya nggak masuk surga, karena yang sekedar menjadi penikmat saja. Tetapi kalau satu komunitas itu semua bisa menyumbangkan di dalam komunitas ini, disitulah komunitas akan menjadi hidup dan kita akan bersama-sama melangkah menuju kepada keselamatan, atau pakai bahasa yang modern, bahasa yang gampang itu surga. Yesus kasih contoh Bapak Ibu ya. Yesus itu tadi dikatakan oleh Kayafas, dia mengorbankan diri untuk semuanya dengan memberikan hidupnya. Kita juga dipanggil untuk itu, siap untuk melayani dengan segala keterbatasan kita. Ada yang bisa memberikan itu, ada yang bisa memberikan ini dan sebagainya. Kita semuanya bisa memberikan. Dan saya diingatkan sebuah cerita tentang seekor anjing. Saya itu baru dapat seekor anjing kecil. Anjing saya kecil sekali dia. Dan ini mengingatkan saya pada sebuah cerita yang pernah saya dapatkan dari pembimbing saya. Suatu kali ada seekor anjing. Dia tinggal bersama dengan seorang tuan tanah yang sangat kaya, yang sangat kaya. Suatu kali anjing kecil itu bertanya, sesungguhnya saya itu artinya apa ya di sini? Saya hidup enak, saya segala sesuatu saya dapatkan, malah tak pernah kelaparan. Dan kemudian dia pergi keliling, mulailah dia keliling. Ya. Dan dia bertemu dengan seekor binatang yang besar, sapi. Anjing kecil itu kemudian bertanya, Pak, Bapak itu apa sih Pak? Sapi dengan bangga itu mengatakan, saya sapi. Ya. Saya menghasilkan susu. Ya. Nah itu bukan Bapak, itu Ibu sebenarnya. Ya. Kalau Tuhan minum susu saya, dia sehat. Terus sapi itu, ibu sapi itu melihat anjing kecil, kamu gunanya apa? Anjing kecil itu mengatakan, belum, saya jantan, nggak bisa susu, dan nggak bisa juga diperas. Dia mengatakan, aduh, saya nggak ada gunanya. Dan dia kemudian menjadi sedih, pergi dia. Sampai dia suatu kali ke sebuah tempat di situ, dan dia melihat binatang yang gede, gagah sekali. Kemudian dia bertanya, Pak, Bapak itu apa Pak? Binatang apa Bapak? Si binatang itu menjawab, saya kuda Arab. Wadah saya kuat, gede, ya kan? Kalau Tuhan itu naik kuda saya, dia gagah sekali. Ya, persis Pak Presiden kita, gagah sekali naik kuda. Ya begitu, waduh, betul juga ya. Terus kemudian kuda itu melihat, ya, kamu itu apa? Kamu itu binatang apa? Saya anjing. Hah? Apa gunanya kamu? Kalau
Tuhan naik kamu pasti mati. Aku begitu kecil. Dan kemudian anjing kecil itu jadi sedih. Waduh, saya nggak ada gunanya. Ya keliling lagi. Kamu dengan seekor binatang lagi di pos. Nah. Kemudian dia bertanya, Pak, Bapak itu apa? Kemudian anjing binatang itu yang ditanya itu melihat, saya anjing herder, saya penjaga di tempat ini. Ya, kalau ada maling datang, saya gigit dia, nggak berani dia masuk sini, aman, ya, rumah Tuhan. Lantas anjing yang besar itu melihat anjing kecil, kamu itu gunanya apa? Kamu itu anjing juga? Iya, gunanya apa? Kamu kalau gigit orang itu paling-paling orang cuma gatal. Dan anjing kecil itu mengatakan, aduh saya nggak ada gunanya. Dan dia pulang kemudian ke tempat tuannya untuk hidup bawah meja dengan sedih. Hidup saya nggak berarti. Ya. Tuannya datang dari kantor, nah, capek, banyak kerjaan, tugas-tugas berat kantornya, ya, dan tanpa sengaja kakinya tersentuh dengan anjing kecil itu. Dan ketika melihat anjing kecil lagi tiduran begitu, ya, dengan sedih, langsung itu tuannya ambil anjing itu digendong-gendong. Aduh, saya senang melihat kamu nih, kata tuannya, ya. Tiap kali kamu ada di sini, saya merasa terhibur, saya merasa bahagia. Dan pada saat itu anjing itu mengerti bahwa dia memberikan juga sumbangan yang berarti bagi tuannya. Ya, karena dia membahagiakan dengan kecilnya, dengan lucunya, ya kan? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di sini saya mau mengatakan apa? Kita semuanya itu bisa memberikan sumbangan untuk komunitas ini. Kalau kita mau berkorban, kalau kita mau memberi diri. Tetapi yang menjadi masalah, kita mau apa enggak? Apakah kita hanya sekedar datang, saya mau memanfaatkan, atau saya mau memberi untuk komunitas ini, supaya komunitas ini bisa berdiri, bisa kuat, bisa kokoh, dan bisa menyatukan satu sama lain. Kita punya pilihan, ya. Maka Bapak Ibu jangan mengatakan, aduh saya nggak bisa berikan apa-apa. Bisa. Tetapi apakah kita mau atau enggak? Kita siap apa enggak? Kita mau memberikan diri kita apa enggak? Dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa, Anda bisa memberikan sehingga komunitas ini menjadi komunitas yang bisa bertahan, bisa kuat, dan semua dari yang ada di sini itu merasa memiliki komunitas ini. Kuncinya satu, berani berkorban. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan cinta kasih-Mu. Kami mohon kepadamu dengarkanlah doa-doa yang kami sampaikan dengan tulus ikhlas. Untuk si Paus, Bapak Uskup dan para imam, khususnya untuk Romo Petrus Canisius Tunjung Kukusun PR, mohon diberi kesehatan yang baik dan berkati pelayanannya agar senantiasa memancarkan terang kasih Allah yang menyatakan sukacita bagi umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk komunitas Living Word, semoga komunitas Living Word dapat berjalan lancar, terutama pelayanannya yang peduli dan berbagi, khususnya untuk yang rapuh dan tersingkirkan. Berkati juga agar pengurus dan anggotanya tetap rukun, kompak dan setia pelayanannya. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Marilah kita
Untuk negara-negara yang berkonflik, mohon kasih Allah memberkati negara-negara yang berkonflik, sehingga dapat tercapai kesepakatan, perdamaian dan kerukunan untuk umat-Mu. Marilah kita mohon. Ampunkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua difabel yang sakit dan berbeban berat. Mohon Tuhan memberikan mukjizat kesembuhan dan pengharapan serta berkati semua dengan masa depan yang baik. Marilah kita mohon. Ampunkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan mohon Tuhan berkati pelayanannya, tetap peduli dan bersih. Marilah kita mohon. Ampunkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang makasih, kami juga berdoa secara khusus untuk saudari-saudari kami yang pada bulan ini berulang tahun, Vivi, Bu Rosita Juwana, Lady Clara. Semoga Engkau melimpahkan kepada mereka semua berkat-Mu. Berikanlah kesehatan, sukacita dan pendampingan-Mu. Semoga mereka mengalami kegembiraan dan kebahagiaan di dalam keluarga mereka, dan juga keluarga mereka selalu Kau dampingi. Marilah kita mohon. Allah yang makasih, saya juga berdoa untuk orang tua saya, Bapak Ignatius Budi Saroyo, yang telah dipanggil Tuhan 11 tahun yang lalu. Pada hari ini adalah hari ulang tahun kelahirannya di dunia ini. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosanya dan memberikan kepadanya kebahagiaan dan kebahagiaan abadi. Marilah kita mohon. Allah yang makasih, kami percaya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini adalah karena Engkau. Karena itu kami persembahkan semuanya itu kepadamu dengan iman dan kepercayaan yang teguh bahwa Engkau mengasihi kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. See
dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Yesus Kristus, Anak Domba penghapus dosa, sucikanlah jiwa dan raga kami melalui roti dan anggur yang Kau berkati ini, menjadi tubuh dan darah-Mu yang mulia, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun juga bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tidak terperikat, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi, Kudus, kudus, kudus ya Tuhan, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah dari surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan, kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Ignatius Kardinal serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Allah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut hidup kita sampai hidup yang kekal. Amin. Tangannya ya. Satu LW ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Ayo kita ikut. Video.